salam. Wa khalaqa minha zawjaha. Setelah Allah menjadikan kita dari tubuh yang satu, maka Allah menjadikan istri dari Nabi Adam alaihis salam. Kemudian setelah Allah menjadikan Adam dan istrinya Hawa, wabassa minhuma rijalan katsira wa nisa. Allah mengkembangbiakkan laki-laki yang banyak dan perempuan yang banyak. Jadi pada dasarnya kita adalah keturunan Nabi Adam, walaupun marga berbeda-beda. Marga Brutu, marga Soleh, marga Pemanggar, marga Lembong, marga Manik, marga Barat, marga Melayu. Bahkan orang yang tidak punya marga pun namun dari keturunan Nabi Adam. Maka kita seperti tubuh yang satu. Al-Islamu kal jasadi wahid. Islam itu seperti tubuh yang satu. Jadi ini dasar bahwa asal usul kejadian kita benar dari Nabi Adam alaihis salam. Setelah sudah berkembang banyak laki-laki dan perempuan, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa, fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahi olehmu perempuan atau nikahi olehmu laki-laki akan ma taba lakum, orang yang engkau cintai. Minan nisa, daripada bangsa wanita, maka diharamkan LGBT. Karena yang diperintahkan Allah hanya laki-laki mencintai perempuan dan akan menikahi. Tujuan untuk suami istri litaskunu, untuk dijadikan menjadi keluarga. Litaskunu. Dan harapan berkeluarga tujuan akhirnya mawaddatu warahmah, saling sayang, saling cinta, saling kasih. Maka tujuannya, harapan kita dan tujuan kita berumah tangga, sehingga doa kita dan harapan kita mawaddah warahmah. Rukun apa dalam rumah tangga? Mawaddah warahmah. Ini kita harapkan kepada si Bahrudin pada khusus. Jangan mau pisah. Ulang mau pisah selama nyawa di kandung badan. Ulang mau pisah selama nyawa di kandung badan. Karena setiap kalak yang berumah tangga, orang-orang yang sudah bernikah itu akan ditingkatkan oleh Allah faedah ibadah. Perbedaan orang yang lajang beribadah dengan orang yang sudah menikah adalah 70 derajat. Artinya 70 rakaat orang lajang melaksanakan sholat, sementara orang yang sudah menikah 1 rakaat itu lebih afdal. Jadi manfaat faedah ibadah orang yang sudah menikah ketimbang orang yang masih lajang. Tujuan ibadah yang kita laksanakan di alam dunia untuk Allah mengridai kita di dalam kubur. Nah, dalam hadis, man dakhala fi kuburihi bila amalin kama dakhala fil bahri bila sapanin. Orang yang masuk ke dalam kubur tanpa ibadah masa alam dunia, maka sama seperti orang yang masuk ke dalam laut tanpa pelampung. Masuk ke dalam laut tanpa pelampung. Ini orang yang masuk ke dalam kubur tanpa ada ibadah masa alam dunia. Maka oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah jadikan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah ada dijadikan Allah jin dan manusia kecuali hanya memperbanyak amal ibadah. Karena dunia ini sebenarnya hanya sementara. Wa ma hayatad dunya illa mataul ghurur. Tidaklah ada kehidupan dunia hanya tempat bermain-main. Kita sementara. Prediksi setelah diteliti oleh ahli teliti di Indonesia, masyarakat Indonesia rata-rata umur 100 tahun. Pun ada lebih dari itu, maka disebut jarak. Jadi usul fikih berkata an-nadiru kal adam, barang yang jarang itu sama hukumnya seperti tidak ada. Jadi rata-rata umur 100 tahun. Ganti kita pesta hadir di Limo, di Simpang Kanan, di Suro, bahkan kadang-kadang Sabtu Minggu kadang kita undangan sampai 5-6. Tapi yang hadir di bawah 100 tahun rata-rata menghadiri undangan. Mohon dene ada pedalut 100 tahun ini. Limo kita undangan begini, ya, mikir dia kalah rata. Silon paling 70, 80, yang 100 istirahat. Kalaulah istirahat masih di rumah, alhamdulillah. Tapi mayoritas istirahat di tempat peristirahatan terakhir. Maka oleh karena itu tujuan kita untuk berumah tangga meningkatkan faedah amal ibadah, dan ibadah ini akan menjadikan kita diridhai Allah di dalam surga jannatul naim. Maka konsep pertama supaya rukun damai dalam rumah tangga, maka perlu lakukan ibadah. Ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta pertolongan kamu kepada Allah agar banyak berhadi sabar. Maka konsep rukun damai dalam rumah tangga dan tidak akan berpisah selama nyawa di kandung badan adalah perlu berhati sabar. Nah, Barudin, kita mau rumah tangga harus banyak sabar. Kita manusia, suami istri. Suami ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Istri ada kelebihan dan ada kekurangan. Manusia tidak ada yang sempurna. Walaupun kita lihat memang sudah sempurna, tapi pasti ada kekurangan. Ada kita irah, kita berdandan. Kita irah, kita sehat. Kita irah, kita hebat. Tapi masing-masing suami hafal kekurangan ini. Dia butuh minyak kusuk, dia butuh minyak apison, dia butuh minyak akar kayu Papua naik. Tapi malah tengah undangan, wah senang hati, ada pula sakit. Tapi suami hapur dia sangat, pula ningin muka baju si bagahan dia gampang. Ku memang konen tua, membawa semua pula kuah. Mengketet kalang lebih kenyang. Berarti ada kekurangan, maka di dalam kekurangan itu suami atau istri, kalaulah ada kekurangan istri, maka ditutupi oleh kelebihan suami. Tapi kalaulah terjadi ada kekurangan suami, maka akan ditutupi kelebihan istri. Maka disebut suami istri. Dah mau baru deh. Udah kata dalam hidup
Udah kata dalan lot belo, lot tekong patah, lot mendaki, bahkan ada jurang. Ada dalannya, udah lurus katanya. Bahrudin, maksud tujuanku kehidupan ini tidak ada semua mulus. Ulano katemu no bagi mengalami pengantin dan kata-kata 100 tahun ke depan. Bukan pengantin lama ya. Kurang pemegik, kurang pengira, tenaga lemes, bahkan mungkin sakit. Karena setiap yang sehat akan sakit, setiap yang hidup akan mati. Ini kehidupan, maka perlu dihadapi dengan kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Hendaknya kita seperti sabarnya Nabi Nuh. Bahrudin, dalam rumah tangga hendaknya kita seperti sabar Nabi Nuh. Daripada melawan kata istrinya, dia lebih bagus menangis. Maka disebut Nuh karena sering menangis. Ia udah tama melawan kata istrinya. Pada melawan berani tangis. Kukira kata-kata dulu dia cesingkil singgolot istrinya jarang begini. Kugianan halamu. Seulang mau ubat ya. Deba dolina penjawabanmu. Kona ulang pada menjawab tang sambingko. Lulu mudu buku megiken ni. Ko kadi kepe rencana CUKM. Kadi kebesan mundu Gunung Lagan bisa pegelang dari sana. Medan ngau Ustaz. Oh, Medan. Tapi pindah di Gunung Lagan. Itu ada kita tandai ke Teradu. Pestana begini bang. Ada. Ini salah satu anjuran Allah bagi orang-orang yang beriman, bersabar. Bukan hanya suami yang disuruh oleh Allah bersabar, termasuk istri. Hendaknya istri seperti sabarnya istri Nabi Ayub. Istri Nabi Ayub 18 tahun Nabi Ayub sakit. Hanya lidah dan hati berbentuk daging. Semua daging tubuh dimakan ulat. 18 tahun lamanya istri Nabi Ayub tidak pernah menyakiti hati suaminya Ayub. Ibu usahakan istrimu nan sabah. Gope kita kune sabah moya. Udah moyang hati na. Aceh singkil kebanyakan gue kalak mempunyai istri. Malah sakit lagi nak merolong setahun dia. Gue mau jadi dia. Tak usah kuliah apa-apa. Taringkan nama suamina di sapu. Gomo ge asa kuliah apa umaan. Taringkan nama suamina di sapu. Istri Nabi Ayub 18 tahun Nabiullah Ayub sakit. Hanya lidah dan hati berbentuk daging. Selain itu habis dimakan ulat. Namun tidak pernah menyakiti hati suaminya. Dan kita sarankan kepada khusus jika istrimu mau sabar ya. Mula kita yang mempunyai istri usahakan sabar ya. Dan kadang-kadang orang begini cerita tanda ini pantang lagi nak sakit agak 3 bulan. Orang bisa nengen mitano, orang ni bisa berusaha. Gomo tamang pada kita kujuahan. Jadi akan menjadikan tidak rumah tangga damai, tidak rumah tangga rukun dengan sebab istri belum bisa berhati sabar. Dan ada kuna Bahrudin ini, apalagi gelahmu Bahrudin, laut agama, lautan agama. Jadi kalau beragama harus sabar. Istri ini kayak segelang. Ada bang kubegi. Lia Anggina. Hah? Lia Anggina. Lia? Alina? Anggina. Agina. Anggi. Ulang ya Lia Iden dulu. Ya mengaku Tuhan le ya. Lia Iden. Kone Lia hukum ti Lia ina artinya lemah lembut.
mantap mangi. Menurut gelak ni udah salah. Kawati kunat gelak kecap lah gelak dia bahasa baru dia isteri Nasabaria binabong ni bukan. Kuna mantap mangi. Bisa kadang lemah lembut. Edah yang pertama, baru menjadikan rumah tangga sakinah, mawadah, warah, sabar. Kenapa perlu kita sabar? Karena sifat manusia, laki-laki dan perempuan, kadang seperti sifat tanah, kadang seperti sifat api, kadang seperti sifat angin, kadang seperti sifat air. Apa maksud dari sifat tanah itu? Adalah sifat yang terbaik seluruh sifat. Karena tanah yang paling sabar seluruh makhluk. Dipijak tidak keberatan, diduduki tidak keberatan, digali tidak keberatan. Bahkan dibuang pun kemana-mana ini tanah tidak keberatan. Sifat yang terbaik seluruh makhluk adalah sifat tanah. Melalui rupana jodoh munahan Bahrudin, maka disebutlah istrimu itu istri yang salihah, sebaik-baik istri. Melalui dapat kita go istri salihah. Orang kali pula itu na salah. Lord kepeng jadi mada dosa. Orang lord bahas tenda kali pula berhasil usaha. Puasa itu sih kan tidak. Puasa. Macam mana puasa? Gua kali belajar puasa. Orang begitu tengah beli ada yang beras kukutannya tengah beli ada yang kecani dah. Ya, tengah beli ada yang jas orang yang habis. Ya, paket punya Ustaz. Paket muni nak kan. Enda tulis bagi. Enda udah ada silian dah ini. Kalak. Si kalak dah peluk ni. Gincu dah enda ke Ustaz Nan. Kada ni konsep na? Sabar. Sabar. Yang kedua, supaya rukun damai dalam rumah tangga, ista'inu bis sabri was salat, dan kerjakanlah salat. Salat sangat besar manfaat. Di antara lain, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahrudin salat, istrimu salat, keluarga besarmu salat, keluarga besar kita salat. Karena salat dasar agama. As-salatu imadud din, dasar agama, tiang agama. Maka salat yang kita kerjakan tanha anil fahsya, mencegah dari segala kekejian. Salat adalah wal munkar, mencegah dari kemungkaran. Maka setiap tidak terjadi kekejian dan kemungkaran menjadikan rukun damai dalam rumah tangga. Ada contoh keji. Keji contohnya suatu perbuatan yang tidak ada orang lain keberatan. Ada contohnya. Kita embah mewak kamah medemta kosmos, kita embah kamah medemta asbak ruko, kita embah kosbakkan kamah medemta lain minum, kita embah kamah medemta pemangan untuk mangan. Kita usahakan sepereta ini medibur bagi asal wangkah, arti wangkahen asal simak mendei, megungun hendi, kangah hendi, putung ruko kubatan dean. Kira-kira kita kerajukan bagi saya keberatan imbang tetangga. Oh, saya keberatan laku kok katina. Simbuenan pakis hapo bungo, simbuenan jorok hapo bungo, ngono. Tapi keji. Ini orang yang tidak pernah ditinggalkan salat akan tidak terjadi. Karena di dalam salat perlu bersih dan suci. Tapi kalau tidak salat, tidak perlu bersih, tidak perlu suci, penting apa adanya. Bisa kupiah kadang dekahan mbak kentak kalabang. Dan dia ikut tak kalabang Bahrudin. Lewat dindingnya, dinding mau kupiah. Udah gak takal cerma.
Aku pernah aku sibakin hapo kalak ni kebang be bapak buka meninggu kerajo. Aku piana kita ini aku biasa ni bak takal abang ni. Oda baina bak takal jauh. Paham ya? Kalau mau anak-anak buat mutake sesama juluk mau kupiah dai orang tali main bot-bot mau baina betang ubat. Bot. Laku Jumat ni kupiah aku rumah buka. Dai mau buat buka ini kan nak tali. Nah batu kan teku belakang ini tepat. Mengkubiah ni main bot mula. Karena lebih sering ditakal larang daripada takal jauh. Kita hendak udah loti rata kupiah kita takal jerman. Yang kita maksud pahsa keji. Perbuatan keji suatu perbuatan yang kita lakukan tidak ada orang lain keberatan. Bagi orang yang tidak pernah meninggalkan sholat itu tidak akan terjadi. Karena perlu suci dan bersih. Dan yang kedua, manfaat salat yang kita kerjakan adalah terhindar perbuatan mungkar. Arti perbuatan mungkar suatu perbuatan yang kita lakukan menjadikan orang lain keberatan. Kayak contohnya, metukang kita jam 2 wangin kamakta, kurang papannya 2 labak, buat motel 2 labak, kamakta mau kita perbaiki, tapi motel kita gudangkan lawang 3 inci. Timbang tetangga kata terkejut. Mekari jam 2 wangin metukang kata. Kunik kok sama metukang nen. Segenor aku sempat. Jam 6 nen aku berangkat. Sampai jam 6 bawa aku balik. Udah sempat memperbaiki kamar. Bisa aku perbaiki jam 2 edah. Keberatan galak kerajo ini mungkar. Walaupun di rumahnya sendiri. Perbuatan itu mungkar. Menjadikan orang lain keberatan. Hati-hati. Kita kadang-kadang udah sadar, memang diri kita, punya kita, harta kita. Tapi orang lain ada keberatan di antara perbuatan yang kita perbuat. Hukumnya haram baik. Berusaha. Dalam sepekah kungo, keroke agakku, lagu karu agakku kayak pana. Ya, kalau sembahyang maghrib, oh ya kau ulang ku gulut aku tengah usalin jaga aku mau. Ya penan agaknya jam 12 bangin pindah ya bawangna banakna bana kata barangna tutung na hapon agak kumoni na mameseng si keroke dai. Maka hati-hati jangan hanya menang sendiri. Maka kata Rasul di dalam hidup dan kehidupan khairun nas yang fauna sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bisa bermanfaat sesama manusia. Usahakan kita hidup seperti hidupnya batang pisang. Kan pernah kita idah batang pisang. Bagaimana kehidupannya? Memang tidak lama dia hidup di alam dunia. Tapi setelah dia ditumbang, maka semua apa yang ada di pisang itu bermanfaat. Batangnya, daunnya, buahnya, semua bermanfaat. Memang hidupnya ada lama, tapi begitu dia sudah mati, maka semua jasa yang baik yang ia berikan kepada orang lain. Kita kadang-kadang mau bicara mati si pulan ni mati dah si pulan tu mati abang dulu kalah. Karena ngeluh ya orang manfaat. Paham kita? Ada orang seperti itu mati dah si pulan, ya mati juga dia ya betul. Karena ngeluh kejaya khawatir. Hadir undangan orang pada menolong, menggolong, apa yang selok bende berpulung diakan. Kita dan harapun tidak ada seperti itu. Maka oleh karena itu dengan sebab salat yang kita kerjakan, maka semua kekejian atau perbuatan mungkar itu akan terhindar. Ada mau asal perlu sembahyang si Bahrudin. Karena sabamu kita kesken po kita pengantin baru malalay dan pengantin lama kerinen bebekas pagi dan ni kita kabut nesu. Ko masih lembaru dengan melecakak sebagai dan eksen. Maka oleh karena ini bina. Bina. Maka disebut bina rumah tangga. Apa maksud dari rumah tangga? Tangga filsafatnya adalah bertahap. Tangga 1, 2, 3, 4, 5 sampai 30
tidak bisa dihitung lagi. Bina. Jangan sempat gagal membina rumah tangga. Karena kita seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Arti dari kepala itu mempunyai mata, mempunyai kuping, mempunyai hidung, mempunyai mulut, dan mempunyai otak. Ini mana dari kepala. Jadi dia hidupnya kepala eda menggelencap ke Jawa mendatangani. Ya gimana anak itu ini? Kepala kan kepala dah kalau enggak mau bang ucapi. Bang salah tanda tangani. Ya kepala kecatakal bahasa kampung mempunyai mata, mempunyai kuping, mempunyai hidung, mempunyai otak. Otak itu manfaatnya untuk berpikir. Tengen lebih. Kune keluarga kan sumayang mah. Hoda berarti kune carana asasi kelia subayang. Karena kita ini diberi oleh Allah otak untuk berpikir bagaimana cara untuk keluarga itu bisa menjadi keluarga yang terbaik di antara keluarga yang ada. Pikirkan ini caranya. Asa bisa istriku salehah, asa bisa keluargaku bermanfaat untuk umat, asa bisa aku bisa bermanfaat untuk umat, asa bisa kami sekeluarga amilul salihat. Maka pikirkan cara dan cara. Karena semua manusia itu pasti beda cara untuk memberikan nasihat padanya. Beda. Udah dos kita. Kalau peminum nola, mau ayak-ayak pulang ke minum, aku dodos, sama kita dodos. Karena caranya udah cocok kita menampilkan begini. Mulai Syekh Abdul Rauf waktu mengembangkan agama menurut sejarah, orang yang melaga ayam maka ia ikut melaga ayam. Tapi ia menang. Akhirnya orang lain bertanya, kenapa menang ya Tuan Syekh? Karena saya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalian coba baca Bismillah. Akhirnya orang lain pun menjadi menang. Begitu tahu makna dari Bismillah itu kasih sayang Allah, maka mereka tidak lagi melaga ayam. Ada mau cara kebijaksanaan untuk menganjurkan kebaikan. Dia udah anak HP amin Ustaz. Udah memedem. Kadang-kadang lebih aku subuh baru yang medem. Goyah medem mengerti pungurun niat. Kadang-kadang sampai jam 11 bangun baru yang ingat siap yang ingat orang kira mekani. Unepe ni kulawan na aku kuli nang Ustaz. Aku begini. Akhirnya anak nandai jadi dajjal. Kalau ada begini malam HP ni kejaga rajona berarti kunekin sumbehna bang. Sumbehna anakin asa hobi HP karena aku kejaya tagis na HP ni tak. Aku kejaya tagis kucilahkan mana upin-upin. Aku kejaya tagis kucilahkan mana yang oda ni kirana ia lalai atau tagis tengenkan mana ini. Akhirnya terkebiasa. Setiap sesuatu yang sudah terbiasa menjadi biasa. Kalau dia merukuk, orang kata anak cincandu rukuk, tapi coba-coba. Pertama-tama lebih coba lebih. Kalau usah tokoh kona, coba tinggi. Mengget pe. Oh dari khajit. Agaknya dulu kali gak salah. Akhirnya biasa-biasa ya. Tokoh adik mau beda udah ditanggung aku ini nak mau. Mepak. Karena sudah terbiasa. Hati-hati anak-anak melelut anak tangis ulang lebih baik kena. Karena aku mikir masa lalu puluhan tahun lalu puluhan orang HP orang dia lo kalak pun memang. Dan ngoncane tahun 2000. Wah. Anak Pak Wari dia lahir. Gua HP baru takal ni. Yang Pak Wari dia lahir. Saya ku nepe. Tepat pada bahasana lebih tutur nami HP pada mi bapak. P ni. Lagi bapak ni. Pak ini P ni. Kalian kami ni dah HP ni ni. Nanti betul ni. Lebih bapak na HP pada bapak na situ na. Ini udah ada ondem kita ini kalau anda ini. Tahu wanita. Ya oleh karena ini perlu berbuat baik.
terhadap orang lain. Rukun damai dalam rumah tangga, di samping sabar dalam rumah tangga juga salat jangan pernah ditinggalkan dan lakukan kebaikan terhadap orang lain. Ini sebagai cara untuk rukun damai dalam rumah. Lakukan kebaikan. Terutama kebaikan yang kita lakukan terhadap orang tua. Barudin. Kebaikan terhadap orang tua. Birrul walidain, berbuat baik kamu terhadap kedua orang tuamu. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, jangan pernah engkau berkata dan jangan engkau sergak keduanya. Wa qulu qaulan karima, berkata kamu terhadap kedua orang tua dengan perkataan yang lemah lembut. Orang tua dalam konsep agama birrul walidain dikala kita masih lajang, itulah orang tua yang melahirkan kita, ayah dan ibu. Tapi setelah kita berumah tangga, orang tua itu di samping ayah dan ibu juga ayah dan ibu mertua. Kadang-kadang apa roh enggo teluari dihangat-hangatkan, tahu kelebih nenekmu jahil, aku mau nenek ni udah lampu. Untuk luar kena hangat kan begitu perintah kalau tadi kena. Isi betul aneh. Apa itu naring tasak? Ini nenekmu Juli, ikan tu aneh. Cak. Tenda gelana udah berbuat baik. Maka sebagai rukun damai dalam rumah tangga, di samping kita sabar, di samping salat jangan ditinggalkan, di samping kita berbuat baik, arti dari berbuat baik itu terhadap kedua orang. Kamu Bahrudin, misalnya kita sebulan 4 kali hari Minggu, 3 kali hari Minggu sebulan, 4 kali. Pekat konan baca uka, malam Minggu pertama mikir kita tandangnya. Apa bapak? Enggak, bapak. Telepon lebih bapak. Pak, kami tandangan. Kadang kamu perlu untuk panganan, ikan, kue. Kue hambing, kue kadang. Aku sepokon hambing pakai turutung. Kue, agak seselup hambing. Kita telepon lebih. Baru masukin KP agak 1 juta bak ampel. So kejami hapom, kipangan, mangan, go selesai, kira jam siwah wangin, mak, pak, kami balik, orang demen-demen, segin kerajo deng, ya mak, menokong, siramu mak, 1 juta. Dosa bulan nak dah, 5 hukum, seminggu sekali, rohi ya, 5 juta dah. Kena orang bagi orang anak dan bahan apa minta. Suami hapon terus minapo buat plastik lah melodeng kali bulungi. Kuneno cek siki. Kuneno cek. Kalau lagi potongan pemain harga 4 gembah hapota pindah kita bawa. Karena itu cek rajonan nane kalau pekan hari Minggu dirimu ya pekan dah dapur sebetul no. Hendak dah ada luti. Tahu aku Bahrudin. Nah, jadi catatan kami malah laku plastik kerah aku jaga aja Nabi dapur lu mak. Jangan aku tadak. Tapi malah lo 1 juta dai kena wari itu dah kali. Udah hanya terhadap orang tua kita, juga terhadap mertua. Malam minggu kedua dari siapa mertua telepon lebih. Mak, kami laku tandang lah silaturahmi malam minggu mak. Kade perlu mak panganan mak. Kau nak kade hoki gia bah bang panganan. Kadikin biasa ya suka. Laku balik mak kami udah anda medep mak. Segel gue pekerjaan kami mak ini gak masih juta mak. Semetua teh malah udah kita harga 2 bulan. Telepon ada kita. Kau ni dah sudah kira ni. Karena gue lajim tu biasa kita berbuat baik. Jadi konsep dari Rasulullah, ridha Allah, ridha walidayhi, ridha Allah terhadap kita karena ridha kedua orang tua. Maka lakukan perbuatan baik terhadap orang tua. Jadi inilah yang penyebab menjadikan rukun damai dalam rumah tangga. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah.
terakhir, supaya rukun damai dalam rumah tangga. Setelah kita berbuat baik terhadap orang tua, tentu kita berbuat baik terhadap keluarga besar. Dalam bahasa kampung, keluarga besarin kaum beak. Hubungkan silaturahmi terhadap pihak keluarga mertua, terhadap pihak keluarga orang tua, hubungkan silaturahmi. Karena silaturahmi ini bukan hanya di alam dunia yang akan diperlukan, juga nanti dimasukkan ke orang lain kita ke liang lahat. Ini akan ditanya oleh malaikat munkar. Setelah marabbuka, setelah manabiyuka, setelah madinuka, setelah ma imamuka, setelah ma qiblatuka, terakhir akan ditanya oleh malaikat munkar, man ikhwanuka, siapa saudara. Maka jangan kita sepele tentang silaturahmi. Masalah pemberian nomor 12. Dan kadang-kadang kita silaturahmi mikaunta. Sana podalot maaf kata hangat bekas kundul ka balik berurusan budak kami. Ya. Kita pana udah lo urusan. Dan kita hadirin udah ada kuliah udah lo urusan tahapoten. Oh, malah kita hitung urusan malah sikabaran kan kita. 7 tahun udah selesai. Ada aku yang dah kuling dah, aku yang dah kuling dah, aku yang dah kuling dah. Manakah dia menghitung keping si boleh hitung dah ipe, balik hitung. Muka ajunan ni nasional. Hagia, korang dah udah cukup ni nak. Ulang kita anggap kita dah hikau, boleh manakah dia kerajaan tak? Udah. Tapi kuni apa tujuan kita bersilaturahmi? Untuk supaya rukun damai dalam rumah tangga dan akan Allah ridai kita nanti di dalam kubur. Maka perlu silaturahmi. Apalagi nanti di waktu hendak masuk ke alam surga, rupanya kita meniti titian siratal mustaqim. Asal kita itu dah penting silaturahmi. Dan nahan kadang-kadang aku anakku orang dua. Kalau si kuda hindai sohwalu, gua walu kali aku bagahan hapona. Kali sekian, aku sekali kejanahan pesta, aku nemi anggo aku behja. Atau untung mau kita mendai kalau si bu anak, ya walu kali kita dahi paling walu kita bahas. Sementara kita dan berpesta sekali, pertama walu lebih kaya beras, tambah umat apa nasadana menjadi siwah bana beras. Kenapa kita sadar? Kekali dah. Baru maaf kata kita kau mendai kalau walu anak-anak kita dua suami istri tahu. Sementara pesta tanahan yang kau walu tambah suami dah menjadi 16. Tambah apa ada 2. Walau belas kali tambah kami pesta kami pesta tahu iya buat pada kita 2 kalak mendahi melawan kita karena kita malah pesta kisi kalak orang pi gambah kalak tapi gue memang jorma ku memang pesta nawawa malah jorma insyaallah iri yang perlu kita macam malah anak si sadar yang kita dahi kerja kita nan si ada anak ni kita roh mendai kita guna kami dah ada kalang. Minta maaf dah malah ada dia kita roh mendai berminat balik aku. Kalau kena kita nak suami isteri dan dapat ke ini kita ada roh ceramah duk dia aku. Karena udah Amin. Maka malah kita kena undang dahi habis. Tadi manfaatnya kita menghubungkan silaturahmi. Kata Rasul man adghala syururi fi qalbil mu'minin ghairu min ibadatin sittina sanat. Siapa orang yang bisa menggembirakan hati orang yang beriman itu lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun. Setiap kita menghubungkan silaturahmi, maka itu pasti akan menggembirakan hati orang yang mengundang.
Kita ada kata-kata gue pernah mempesta. Si hadirin gue pernah mempesta walaupun kecil-kecilan. Ini perasaan kita waktu kita pesta kalah. Senang hati tak apa? Senang. Jarang kalau pernah kita pergi kecak kalau kono ulang besok kita kan. Udah pernah Udah pernah. Bahkan sudah hino kita bagah kini sibak kita pegang rimo tak mano kita kusukun. Udah kau dunia. Begimu senangnya atita mula kaum si kita undang hadir. Maka setiap ia gembira, maka akan Allah beri kepada kita semisal faedah pahala sama seperti ibadah selama 60 tahun. Maka ulang bosan dari kaum pemberian sedekah itu sesuai menurut kemampuan. Hak prerogatif masing-masing. Mau banyak berikan kepada orang yang mengundang, mau sedikit silakan. Penting hadir. Udah, siapa? Maka oleh karena itu Bahrudin, di dalam rumah tangga itu jangan putuskan silaturahmi. Apalagi kali kita musibah. Jadi tanpa undang nih. Ulang harapkan tunggu undangan. Meninggal dia pulang. Udah kamu undang nampak dah. Iya pengen mati undang nanu. Dosa pengen mau undang nih. Aku lemah aku sibak ni orang dia akan tukang. Ya orang boleh tahu kai pada aku ni. Tahu itu kami ku. Weh tapi bapa Facebook naik ngoni nanti. Facebook pengen ini. Lebih aku nukam belum berpindah ke dalam mati dah dia wan bisa pulang nak. Orang kami nanti ganpo deh. Maka kitalah merasa kalau itu memang keluarga besar kita, walaupun di berita tengah jalan, itulah adanya. Maka datangi dan hubungkan silaturahmi. Jadi kurasa inilah mungkin terakhir nasihat untuk pesta perkawinan dari Bahrudin. Mudah-mudahan Bahrudin rukun damai dalam rumah tangga. Salat jangan ditinggalkan. Lakukan kebaikan kepada keluarga kita dan keluarga istrimu. Dan mudah-mudahan akan menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Jadi anda mau lebihkan. Kalau boleh sukinan orang tersimpan akhirnya mubajik. Banyak kekurangan, banyak kerilapan, maka dalam hal ini mohon diberi kemaafan. Untuk mengambil berkah, mari kita pinta doa. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.